Kalau sepemahaman Umi, upayanya Abi dalam gerakan tarbiyah itu kayak gimana nih? Abi subhanallah, Abi tak kenal dari dulu sebelum menikah juga Abi sudah mulai apa ya, ngadain daurah itu apa pesantren-pesantren gitu kan, daurah istilahnya ya. Itu sebelum Abi menikah sudah aktif beliau tuh. Pokoknya dulu Cangkau tuh mahasiswa SMA gitu, daurah-daurah itu. Cuman kan Abi kalau itu kan belum ini ya, mesti nggak ikut-ikutan, siapa tahu aja beliau ngadain acara-acara seperti itu kan ya. Ya, itu setelah menikah ya lebih banyak lagi setelah tarbiyah itu agak berkembang gitu kan. Dulu kan nggak seperti sekarang ya, agak terbuka. Dulu kan masih istilahnya masih belum apa sih, masih belum, nggak ini juga maksudnya nggak terbuka seperti sekarang gitu kan ya. Tapi setelah nikah nih, kan itu nikah pas waktu 84 ya? Maksudnya dari pas waktu Abi lagi giat-giatnya untuk berdakwah gitu kan. Umi kan juga baru. Ya. Gitu. Mana lagi? Halo? Salam? Ya. Di rumah. Iya, nyangka dulu ke teleponnya. Bentar aja. Halo, kenapa? Ah. Ada aku. Kenapa terus? Kenapa terus, ada masalah apa? Nah, disitunya harus ikhlas. Ikhlas. Wah. Nah, ya itu urusan mereka, Miski. Kalau mereka sudah kita kasih, kita baik sama dia, mereka baik kayak gitu ya itu urusan dia sama Allah. Kita mah udah jangan dendam, jangan kesel, udah ikhlas aja. Itu mah manusia biasa kayak gitu. Namanya juga kita belum pegang hatinya, kalau memang udah mereka siko semuanya. Tapi jangan setelah itu kita jadi nggak baik sama mereka, ya itu malah mereka lebih jauh lagi gitu. Terus aja berbuat baik mah terus aja. Dadah. Iya deh, insya Allah. Ya, ya, yo, waalaikumsalam warahmatullah. Biasa ibu-ibu di sini kan. Banyak memang yang curhat-curhat gitu ke Umi, banyak ya ibu-ibu sini. Iya pasti sih ibu-ibu teman mengaji, apa sih boleh ngaji juga kayak gitu, sama ada mau curhat gitu ada. Tapi kalau Abi dulu juga emang sering banget orang yang konsultasi. Oh iya, kalau Abi mah jelas. Abi mah dari masalah yang suami ta'adud, aduh. Masalah keluarga, masalah ya banyak lah Abi sih, sampai juga dulu mbak ya teman-teman Abi pada kesini semua. Kalau ada apa-apa masalah dakwah lah gitu kan, masalah. Kalau Abi masalah mah agak berat, kalau gue paling ibu mah yang asal masalah yang nggak seberapa lah gitu kan. Cuman dulu ketika beliau ada tuh palingnya mereka rujukan orang sini ya, apa ibu sini, atau kalau banyak ibu-ibu ya masalah kan tuh, ke bapak nggak terlalu ya, larinya ke Abi gitu loh. Kalau minta pendapat apa ya ke Abi sendiri sesama kita. Kalau Tuhan itu beda dengan pulau. Kalau pulau dengan kepulauan menjadi jamak, banyak pulau, Tuhan dengan ketuhanan tidak otomatis menjadi Tuhan yang banyak. Satu konsep yang pasti, Islam satu konsep yang tidak tersentuh kekurangan adalah sesuatu. Lalu mengatakan Pancasila adalah hasil otak manusia adalah sesuatu yang lain. Tetapi menafsirkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah ajaran syirik, karena adalah sama dengan kepulauan, pulau satu pulau, ya kepulauan banyak pulau. Lalu ketuhanan Maha Esa adalah ajaran musyrik, lantaran dan an itu menandakan jamak. Saya bilang nggak usah keluar ruangan ini, di sini aja kita sudah bisa berkhilaf panjang. Kalau sudah keluar, Anda akan diketawain sama orang, ulama goblok nantinya. Karena apakah saya juga pernah asambile tahun 70-an.
Rupanya dia sama saya satu fikir, satu pemikiran yang sama. Dia waktu kenal saya dia masih bujangan, kalau kan saya udah punya anak waktu itu. Terus juga dulu nginep di sini gitu kan. Nah, yang saya cerita waktu saya hamil anak ke-6, nah kakak-kakaknya itu kan nggak ada yang jagain, nggak ada pembantu, jadi Ustaz Rahmat yang nungguin anak-anak, sampai saya nggak ada uang belanja, saya minta Ustaz Rahmat. Ya dia bujangan, belum ada kewajiban ya. Dia bilang, Anda bersyukur nih, ada belum nikah katanya, jadi Anda bisa ngasih. Kalau Ustaz Rahmat sama saya sama-sama ekstrim, cuma dia lebih lembut penampilannya, ucapannya. Kalau saya kasar langsung aja blak gitu aja. To the point. Nah, gitu. Ya watak beda. Dia halus, saya kasar, maklum saya bukan orang halus. Masya Allah itu yang saya ingat banyak. Panjang perjalanannya, perjuangannya. Saya dulu pernah tuh tahun 80-an ya, tahun 70-an ya. Itu biasa kan kalau orang ngumpul ngaji itu lebih dari 3 itu kan dimata-matain. Oh gitu. Gitu. Nah kebetulan gitu ada pengajian di Kampung Melayu, itu sampai polisi datang. Nah namanya masih darah muda, jadi sambut dia megang rencong. Oh itu pas pengajian gitu dianggap sesat juga gak sih Ustaz? Iya. Alirannya lain, paling gitu doang. Terus yang ngaji pakai jilbab gitu kan dianggapnya aliran raya. Loh dulu emang nggak ada? Enggak, belum pada pakai jilbab. Ngaji tapi nggak pakai jilbab gitu. Bukannya ini aja, kadang-kadang dari saudara juga ya. Anggapnya kita nih lain, sempet dijauhin lah gitu. Itu bener-bener saya ingat sekali tuh. Sampai dia suruh keluar gurunya pakai jilbab. Akhirnya dia belajar di balik jendela. Itu tahun apa 80 87. yang masalah jilbab ya. Nah Ustaz Lani, Ustaz Rahmat gencar ke sekolah-sekolah itu menawarkan jilbab. Kebetulan ada apa donatur ya, donatur yang membiayai pembuatan jilbab. Kan dulu masih asing ya, masih kayaknya gimana kalau pakai jilbab. Itu rajin Ustaz Rahmat ke sekolah-sekolah Muhammadiyah. Karena dianggapnya Islam tuh agama impor. Padahal Islam tuh dari Allah, nggak ada impor. Hujan turun dari langit, masa impor? Kan enggak. Ini orang-orang pada mulai bego nih, orang pintar juga pada kebelingan. Gitu kan, tuh alhamdulillah. Makanya kita terus dakwah aja. Berarti Ustadz Lani suka sering jadi backupnya Ustadz Rahmat namanya kalau ada masalah-masalah kayak begitu ya? Ya begitu. Kalau Ngerti sebagai saya. kan dulu kan kita tuh sebagai pejuang gitu kan istilahnya. Kita harus membela teman-teman kita yang Jangan sampai masuk kan gitu. Iya, Kalau jangan dia masuk. kita sebut namanya, dia dipanggil. Nah, yang penting tuh di penjara itu waktu diinterogasi kita bohong tapi benar gitu. Kayak dulu kan, kamu bikin itu ya, mau bikin pasukan? Enggak, saya bilang itu latihan kungfu. Gini Pak, saya bikin olahraga. Nanti kan orang senang tuh, dengan itu baru saya suruh ngaji gitu. Padahal saya mau bikin pasukan waktu itu. Dilatih silat semua, siap jadi ini, jadi apa? Menjahit kan. Jadi saya bohongin aja. Jadi nah disitulah kalau bohong masuk akal nggak apa-apa. Kalau kawan saya masuk bohong nggak masuk akal, habis digebukin. Iya. Jadi Terus Ustadz nggak pernah digebukin sama wow. digebukin juga? Muka saya nggak digebukin saya. Muka saya jadi asbak sama dia. Jadi suruh jawab nggak mau ya. Kalau dia saya disundur gini. Tapi alhamdulillah itu, nah itu mujizat Al-Quran tuh. Saya baca surah At-Taubah ayat terakhir. Hasbiyallahu la ilaha illahu
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah itu nggak terasa panas. Sampai muka saya ini nggak terasa panas, alhamdulillah ya. Baca doa itu. Pantas saya bilang Nabi Ibrahim baca doa ini api jadi dingin. Datang lagi Al-Fujur lagi. Saya duduk di bangku merah tuh, saya nggak salah gitu, kasih datang dia, muka dia hajar tuh. Alhamdulillah, saya dihajar terus kiri kanan, nggak kena tuh. Nggak kena. Nggak. Nah kalau kita kan gampang aja ya, nggak kena. Saya gini, gitu. Lalu dihajar lagi gini, mundur gitu, nggak kena. Ya Allah, sampai saya mikir gimana ya. Supaya dia berhenti, saya takut kena juga tuh. Akhirnya begitu dia hajar, saya tarik, aduh, lewat nih, tiba-tiba aduh, lewat baru dia berhenti. Rupanya setan mesti dibohongin juga tuh. Ada kenangan yang personal ya Ustaz? Sama Ustaz Rahmat? Banyak. Apa tuh? Ya, saya setiap ada nama rumah tangga, setiap ada problem, ya saya suka telepon beliau gitu. Coba beliau, ya namanya rumah tangga kan pasti ada problem. Tuh Ustaz Rahmat bukan main, dia sampai bilang, manggil saya kan Ummu Sofa gitu, Ummu Sofa. Anak cinta Ustaz Lani, demi Allah katanya, saya cinta Ustaz Lani, sabar katanya gitu. Itu aja, jadi Ustaz Rahmat tuh tempat ngadu saya gitu, makanya dia nangis. Saya suka sedih begitu, jadi benar-benar sampai waktu beliau meninggal saya ngadu sama siapa lagi, tapi saya melawan diri saya. Punya Allah begitu, mudah-mudahan rumah tangga saya langgeng terus. Ya, salah satu yang buat mengokohkan rumah tangga itu Ustaz Rahmat. Ya, sampai sekarang alhamdulillah perjalanan pernikahan panjang itu. Ya banyak andil Ustaz Rahmat juga di dalamnya. Merasa kehilangan itu. Benar-benar. Ya. Pak Topa rasakan setelah mendengar testimoninya Ustadz Lani tentang perjalanan mereka berdua zaman tarbiyah dulu? Aku sih ngelihatnya ada satu spirit yang agak hilang ya saat ini. Ketika dulu beliau berdua berjuang ya di masa-masa Orde Baru, kondisi begitu sulit, sangat terbatas gitu ya ruang geraknya. Tapi dari situ mereka tetap semangat gitu ya, tetap kreatif lah untuk menemukan cara-cara baru gitu ya untuk terus melanjutkan dakwahnya gitu. Mujahid, dakwah itu yang disampaikan tidak banyak. Jawami'ul kalim, padat, menyentuh, tapi menjadi penggerak ruh setiap yang hadir dalam liqa, sehingga melahirkan harakah dakwah yang luar biasa. Kayaknya pantas saja kalau beliau disebut sang murabbi. Tapi sisi waktu beliau juga senang menjadi mutarabbi. Jadi sang murabbi sejati itu juga adalah seorang mutarabbi yang baik. Mengenal beliau dalam kajian tarbiyah, dan disitulah awal mengenal liqa. Liqa lebih dalam dari tarbiyah, karena liqa itu mengajak mengenal, mencintai Allah. Jadi dalam liqa ada tarbiyah ruhiyah. Dari situlah mengenal beliau.
Beliau lebih kuat kepada ruh dakwahnya. At-tariqatu aham minal mada. Wal mudarris aham minat tariqah. Wa ruhul mudarris aham minal mudarris nafsi. Jadi gelora semangat azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Semangat cinta kepada mutarabbi. Bicara apapun, tapi terasa kita tuh dicintai oleh beliau. Jadi mengajak kita untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, terutama mencintai dakwah. Karena itu Arifin mengenal beliau dan beliau di antara yang memberikan inspirasi dalam hidup Arifin adalah perjuangan masuk dalam harokah dakwah. Dan beliau juga mengajarkan harokah dakwah itu dibangun dengan kekuatan silaturahim dan ukhuwah. Dan itu yang sekarang ditinggalkan oleh ikhwah kita yang terjun dalam dunia dakwah. Silaturahim. Kenapa ukhuwah setelah silaturahim? Karena silaturahim itu membangun ukhuwah. Seperti postur tubuh beliau yang agak membongkok. Terus jarang menatap, banyak bicara. Sekali-sekali itu simbol dari ketawaduan, cinta, santun, lembut, humble, honesty, dan itu juga buah dari seorang hamba yang kuat menjalin hubungannya kepada Allah. Orang yang sangat kuat ruhnya, bersih tauhidnya, pasti semangatnya ukhuwah. Jadi kalau sudah iyyaka na'budu, perhatikan kalau sudah engkau kami, jadi bukan lagi aku. Jadi yang ada kekamian. We are Muslim, we are brother. Nahnul mu'minun. Ikhwanukum fid din. Itu istilah-istilah yang kawan-kawan yang sering ikuti kajian beliau sering mendengar kalimat itu. Dan beliau terjemahkan dengan kesederhanaan Vespanya. Kalau dengar tet datang murabi kita. Tapi setiap tetet itu melahirkan sebuah harokah dakwah. Beliau boleh wafat, tapi harokah dakwah sekarang dinikmati. Walaupun tidak semua maksimal yang bisa menghidupkan harokah dakwah beliau. Jangankan untuk bisa menjalin ukhuwah silaturahim, untuk menjalin silaturahim dan ukhuwah antar satu gerakan saja belum bisa. Beliau itu seperti juru dakwah gentong dan centong. Jadi ada orang dakwah gentong gitu, orang tuh datang menimba ilmunya. Ada lagi dakwah centong, dia keluar mendatangi siapapun, berdakwah dimanapun, kapanpun, dan itu memang melelahkan. Nah beliau bukan hanya juru dakwah yang gentong, bukan hanya centong, tapi gentong dan centong. Merindukan dan dirindukan, mendatangi dan didatangi. Buat saya beliau adalah guru, ya, dan tapi beliau juga memperlakukan saya seolah-olah saya gurunya. Jadi beliau pernah bilang begini, Bu Helvi,
saya mau belajar menulis. Astagfirullahaladzim, saya jadi kok Ustadz Rahmat mau belajar menulis gitu dengan saya, harusnya saya yang belajar dari Ustadz. Ini persoalan yang menurut saya aneh ya, karena gini, boleh jadi saya tidak dekat dengan Ustadz Rahmat, tapi saya merasa dekat. Dan menurut saya ratusan ribu orang di forum Lingkar Pena itu juga merasa dekat dengan Ustadz Rahmat, padahal mereka mungkin baru sekali bertemu secara fisik atau baru beberapa kali bertemu secara fisik. Dan menurut saya ini karena dia orang istimewa, artinya orang yang bisa sangat menempatkan diri, yang membuat orang nyaman ketika berbicara dengan beliau, yang sangat egaliter. Kadang-kadang kita bertemu dengan seseorang dan mungkin sampai pertemuan berikutnya kita nggak ingat sama orang itu. Tapi sekali bertemu Ustadz Rahmat, kita akan mengingat selamanya dia sebagai seorang guru, walaupun dia tidak bermaksud untuk mengajari kita. Itu yang saya ingat. Dan karena itu kalau ditanya, Bu Helvi sedekat apa ya dengan Ustadz Rahmat? Mungkin dekat dalam artian saya sering ketemu beliau, tidak, sama sekali tidak sedekat itu. Tetapi hanya dalam interaksi yang terkait dengan sastra, dan itu hanya sedikit sekali. Ya, dan beliau pernah bilang bahwa saya itu suka sekali puisi. Saya pernah dulu di tim bersama-sama dengan Taufik Ismail membaca puisi. Terus kemudian saya bilang, Ustadz kalau begitu sudah saatnya Ustadz kembali berpuisi. Ya, jadi iya, dan kata Ustadz Rahmat Abdullah, puisi itu adalah kehidupan itu sendiri ya, dia bilang seperti itu. Yang menarik adalah beliau itu selalu memperlakukan orang yang beliau jumpai betul-betul sama ya. Saya kira saya nggak punya banyak momen dengan beliau, tapi setiap momen sangat berarti. Ngobrol sambil makan nasi bungkus bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian di sampingnya beliau ada seorang teman yang kok nasi saya tidak ada lauknya. Kemudian beliau memindahkan lauk beliau itu langsung ke tempat Ikhwan di sebelahnya itu, langsung, ini kamu makan ini, jangan Ustadz jangan gitu. Tapi Ustadz Rahmat nggak apa-apa begitu, dan dia makan yang tanpa lauk itu gitu. Jadi saya belum pernah ketemu orang seperti itu. Ya, beliau pernah menjadi ketua Majelis Pertimbangan Partai. Beliau sebagai seorang politisi dalam arti yang mungkin dikenal dalam kamus para politisi, saya kira juga tidak ya, karena ya sebagian orang merasa bahwa banyak orang juga mengatakan ya, kalau Pak Rosan ini kan bukan politisi murni, ini kan separuh politisi, karena politik tapi masih mementingkan dakwah, berpolitik masih mementingkan nilai, berpolitik masih dan tidak pragmatis dan tidak machiavellistik. Dan Ustadz Rahmat adalah salah satu guru kita yang berpolitik yang tidak machiavellistik gitu, berpolitik yang tidak pragmatik gitu. Jadi menurut saya beliau adalah salah satu sosok dari politisi Islam atau politisi Muslim yang tetap memegang prinsip dan istiqomah dalam berprinsip politik Islamnya, termasuk etika politik Islamnya, termasuk praktek politik Islamnya. Tapi sekaligus beliau sosok yang tidak takut untuk berinteraksi, untuk kemudian terlibat memberikan wacana-wacananya, mendialogkan wacana-wacana yang ada, melakukan kritik, memberikan masukan alternatif. Dan itu adalah satu pihak, yaitu kerja politik memang. Tapi beliau tidak terlibat dengan skandal, beliau tidak terlibat dengan perilaku-perilaku yang menyimpang, beliau tidak terlibat dengan kasus-kasus. Karena memang yang namanya kasus, skandal, penyimpangan itu adalah sisi negatif dari berpolitik. Itulah pragmatisme negatifnya politik, itulah machiavellismnya politik, dan beliau tidak. Ya, saya tahu persis bagaimana banyaknya jenis kegiatan yang harus beliau lakukan, baik itu di rumah, baik itu di kantor, di masjid, di sebelum partainya, apalagi nanti setelah jadi partai. Belum di partai itu bagaimana beliau sangat sibuk dengan tugas dakwah, dengan para anak-anak muda yang mencintai beliau, termasuk dengan amanah-amanah yang dibebankan kepada beliau. Sehingga kadang-kadang kami menemukan ketika kita sedang rapat, beliau sangat lelah sehingga tertidur. Tapi tidak pernah beliau mengeluh. Bahkan ketika kemudian beliau dibangunkan dari kecapean sampai beliau tertidur itu, beliau dengan dengan guyonannya beliau mukul kepalanya sendiri, wah ini setan ini.
ya beliau jangan sampai tertidur, dan kemudian kita ya tertawa lah gitu ya melihat bagaimana beliau justru seolah-olah menyalahkan diri beliau. Gitu. Terus sekali lagi kami sangat tahu betapa banyaknya amanah yang harus beliau pikul, begitu beratnya masalah yang harus beliau pikirkan, banyaknya tanggung jawab yang ada pada beliau, sampai beliau keletihan, kelelahan, dan untuk beberapa kali beliau juga terkena penyakit, dan di sepanjang kegiatan yang beragam-ragam itu beliau tidak pernah Hobi banget baca buku. Nah, hobi banget. Waktu itu kan sakit beliau di rumah sakit haji, kan harus total istirahat total, nggak boleh pikir, nggak boleh apa. Kalau baca buku kan mikir juga kan. Itu waktu itu beliau sakit apa ya? Tipes kalau nggak salah. Itu dirawat di rumah haji. Di haji kan teman beliau ada di situ, Dokter Jamal, ahli THT itu, dokter THT. Nengokin ceritanya, ngasih buku, pokoknya kasih buku. Waktu itu Pak Hidayat juga ngasih buku, waktu nengokin juga. Pokoknya tahu bukan makanan, buku yang dikasih. Baca tuh Abi, perawatnya datang. Kan waktu itu juga tahu kalau Abi sakit tuh mereka tahu kalau itu Ustaz Rahmat tuh, wah pada minta tausiah malahan tuh susah-susah perawat. Bener. Ini kalau mereka kunjungan gitu ke visit ya, mereka bisa minta tausiah. Orang lagi sakit malah minta tausiah. Terus dikasih buku sama Dokter Jamal itu. Susternya marah, Pak, Bapak sampai jangan baca buku dulu katanya, biar ini maksudnya kan mengganggu pikiran juga gitu kan. Gitu. Jawab Abi apa? Saya mau nggak baca buku malah sakit kata beliau gitu. Itu jawabnya. Ya udah daripada sakit. Baca buku malah sakit katanya. Tidak, makanya anak Abi itu orang biasa kan namain nama anak apa sih, sahabat lah, sama Nabi atau apa. Kalau Abi nggak ada, semuanya bikin sama sendiri. Makanya banyak kan jalan yang sama. Padahal kalau sama ya ikut gitu loh. Abi kan bahasanya bagus, jadi dia bagus sih gitu pada minta nama ke Abi. Kadang ya Abi nggak ada. Kalau kami nggak sulit, pusat mulia harus bahasa Arab harus benar apa enggak? Kadang-kadang orang asal-asal aja dapetin nama itu, yang penting bahasa Arab gitu. Ada di teman kalian miskin tadi itu, anak pertama namanya Sofatus Lisa Sofatus Zani. Abu pas bilang kasih tahu namanya, astagfirullahaladzim, ganti. Kenapa? Ya Allah, artinya tahu nggak? Lisa perempuan pasukan penzina. Anak kawasan miskin kata itu tadi. Oh langsung, Nisa Sofatus Zani itu kan penzina. Abi kalau astagfirullahaladzim, asal aja, marah-marah. So tahu sih kamu katanya bahasa Arab katanya, ngerti kagak? Sofatus Zani. Ini ada bahasa Arab kan gitu, kalau salah ngucapin huruf aja artinya jauh beda. Zani, azan sama zan beda, zan dengan za beda. Jadi yang nggak cuma si Abi doang tuh ya? Kenapa? Yang nggak cuma Abi doang ya, nama yang tadi? Ya iya, nggak ada bahasa tapi nggak paham. Maka masih suka ganti, nggak tahu udah bikin akte gue bilang. Ganti. Tapi Abi emang bahasa Arabnya masih ya? Oh, bahasa Arab aja. Oh, Abi mah jago bahasa Arabnya. Kenapa? Kitabnya nggak ada kitab Inggris, gundul semua kitabnya. Anasiat. Masih anasiat. Ayo. Dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabiqati sabha
falmudabbirati amra yauma tarjufur radifah tatba'uhar radifah qulubu yauma izin wajifah absaruha khashi'ah walillazina kafaru la yusrikunaka bi absarihim lazina kafaru bi rabbihim yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta munziru may fima anta munziru may zikra lima anta min qalu ya wailana inna kunna zalimin. Asbir sabra jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuhal wa takunul jibalu kal'ihin summa adbara yas'a fahasyara fanada wa qala ana rabbukumul a'la fa akhazahum akhazahullahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la ibrata liman yakhsha antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Ya subhanallah ya, kalau saya ngelihat namanya Iqra ini, beliau kan termasuk orang yang ilmiah ya. Jadi istilahnya itu tokoh muda, ustadz muda, kiai muda, dan memang orangnya pecinta ilmu. Dan beliau memilih kata-kata Iqra itu kan ayat pertama turun. Subhanallah gitu. Ya, jadi kalimat yang ada di dalam surat Al-Qalam, nah masjidnya Al-Qalam. Nama yayasannya Iqra gitu. Ini kan betul-betul fondasi banget gitu, dasar banget beliau ingin mengajak atau memberikan penjelasan atau pencerahan kepada umat dengan membaca kan gitu. Kalau boleh dibilang ya, spirit utama yang beliau inginkan itu membangun bi'ah Al-Qur'an. Jadi membangun lingkungan Al-Qur'an. Kalau garis besarnya kan beliau ingin mengembangkan pusat dakwah ya, dan pendidikan tentunya. Kemudian dari dakwah dan pendidikan tentu juga terkait pula dengan masalah-masalah sosial gitu. Akan tetapi fokus yang beliau inginkan itu adalah bagaimana membentuk markas atau lingkungan dakwah atau pusat dakwah yang basisnya adalah bi'ah Al-Qur'an. Dan salah satu yang mungkin unik ya menurut saya, ketika Ustadz itu memperhatikan banyak orang tua murid ketika nunggu anaknya sedang sekolah gitu ya, TK atau maupun SD kan biasanya pulang jam 10 atau ada yang sampai jam 11. Mereka itu kalau anaknya belajar, ibu-ibu atau orang tua yang mengatakan cenderung untuk nongkrong-nongkrong, ada yang di warung, di kantin atau di bawah pohon gitu. Dan itu untuk waktu yang cukup lama. Tidak hanya 1-2 jam, bahkan bisa sampai 3-4 jaman gitu. Nah Ustadz itu sering melihat itu dari rumahnya. Pemandangan yang sangat menyayangkan gitu. Di satu sisi anaknya belajar, ibunya ngerumpi kan gitu. Akhirnya Ustadz pun memberikan masukan, coba deh dibikin program ibu-ibunya tuh supaya mau ikut belajar, tidak membuang-buang waktu. Ya. Kemudian diluncurkanlah program untuk tahsin dan tahfidz untuk ibu-ibu yang mengantarkan anak-anaknya itu. Dan ternyata alhamdulillah gitu, ya, direspon oleh orang tua atau ibu-ibu dengan baik. Bahkan yang saya cukup salut itu setelah berjalan program tahsin tahfidz untuk ibu-ibu itu, ada yang sampai menghafal
15 juz. Aduh, kalau udah nginget Ustadz itu terlalu banyak yang bisa saya ingat gitu. Misalnya di tahun-tahun pertama dulu saya suka ke tempat beliau mengajar itu di sekolahan RPI di Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta itu. Itu biasanya kita datang sama Ustadz Lani, anak datang sama Ustadz Lani itu setelah muter sehari keliling ya. Kan beliau waktu itu buka percetakan. Jadi kita kalau sekitar duhur itu suka istirahat di sekolah tempat beliau mengajar. Nanti sekalian sholat di masjid di situ. Itu subhanallah. Jadi teringat sekali ruang beliau yang sempit. Ya, sempit itu dalam arti beliau hanya menggunakan satu tempat tidur yang sederhana di dalam satu kelas yang kosong di pojok, diisi dengan beberapa rak buku perpustakaan. Saya sambil nunggu beliau sedang mengajar tuh tiduran di situ, tuh membaca buku-buku. Ada majalah Prisma, ada majalah Horizon, ada buku Intisari, koran-koran, ya berbagai macam koran Ustadz itu langganan gitu. Di situ tuh saya ya Allah nikmat banget gitu. Dengan kesederhanaan beliau, di beliau datang, wah dari kapan untuk datang? Dari tadi. Ustadz, gitu. Beliau bikinkan teh gitu. Ada kompor di situ, ada panci satu, ada tempat penggorengan. Beliau berarti setiap hari ya ngurusin, ya masak sendiri, mungkin bikin air sendiri. Nah, disitulah kenang-kenangan apa namanya unik tapi sangat-sangat indah bagi saya. Nah, apalagi kalau sudah ngobrol dengan beliau, ya sepertinya apapun yang kita tanyakan itu bisa ada beliau menjawab. Itu yang paling unik itu. Jadi mungkin bekal beliau banyak membaca. Kadang-kadang bertanya tentang sejarah, beliau juga bisa menerangkan. Tanya tentang masalah bahasa, beliau juga bisa. Masalah dakwah apalagi itu menjadi konsentrasi beliau gitu. Jadi banyak kenang-kenangan yang saya rasakan bersama dengan beliau. Boleh diceritain nggak Ustadz pas waktu Ustadz Rahmat wafat? Itu Ustadz Izzuddin berada di mana dan sempat melihat? Oh, ya Allah. Ustadz Izzuddin, ada berita duka. Siapa? Ustadz Rahmat Abdullah. Ana benar-benar nggak percaya. Mendengar itu nggak percaya. Saya bilang ini jangan-jangan ini orang iseng atau apa gitu. Pikiran Ana cuma begitu aja. Ana lanjutin lagi memberikan melanjutkan dengan liqa gitu. Terus nggak lama ada telepon lagi. Katanya Ustadz ditunggu, katanya ada beberapa temannya Ustadz Rahmat dan juga teman antum juga nungguin. Siapa? Ada Pak Sutrisno Bahir, ada Ustadz Ali Yusni, anggota dewan waktu itu, ada Pak Hakam Naja, anggota dewan juga dari PAN kalau nggak salah. Dia sudah ada di Iqra katanya. Beliau nanyain antum gitu. Hah? Jadi bener gitu? Aduh ya Allah, nggak kebayang tuh Ana. Kaget campur sedih gimana, ya sudah suasana gak nyangka. Terus akhirnya segera Ana tutup acara liqa itu, Ana meluncur pulang dan Ana udah lihat, aduh udah suasana di Iqra di masjid dan sekitar ini udah rame, orang udah berkumpul aja tuh banyak gitu.
malam kejadiannya dapat teleponnya kira-kira habis Isya ya, sampai jam 9. Terus saya kasih tahu saat ini, ini Ustaz Rahmat meninggal. Ini nggak kuat diri. Udah kalau gitu kita disubuh aja deh, jangan, nggak usah. Saya khawatir juga kan, karena kaget, saking kagetnya. Ustaz Rahmat tidak pernah menampakkan dia lelah, tidak pernah menampakkan bahwa dia sakit, bahwa dia terluka, atau bahwa dia jenuh. Tidak. Bahasanya bahasa cinta. Aku rindu zaman ketika halaqah adalah kebutuhan, bukan sekedar sambilan, apalagi hiburan. Aku rindu zaman ketika membina adalah kewajiban, bukan pilihan, apalagi beban dan paksaan. Aku rindu zaman ketika daurah menjadi kebiasaan, bukan sekedar pelengkap pengisi program yang dipaksakan. Aku rindu zaman ketika sikoh menjadi kekuatan, bukan keraguan apalagi kecurigaan. Aku rindu zaman ketika tarbiyah adalah pengorbanan, bukan tuntutan dan hujatan. Aku rindu zaman ketika nasihat menjadi kesenangan, bukan suuzon atau menjatuhkan. Aku rindu zaman ketika kita semua memberikan segalanya untuk dakwah ini. Tahun sudah almarhum, sudah wafat. Apa sih yang dirindukan dari sosok beliau? Hadir kembali ruh harokat dakwah seperti cita-cita awal beliau, membangun semangat dakwah yang mengesankan, hidupkan kembali liqa dengan semangat silaturahim dan ukhuwah tanpa merasa diri kelompok yang paling hebat, paling benar. Dan itulah yang Arifin harapkan kepada semua yang pernah duduk bersama beliau dalam liqa, dalam tarbiyah. Sekarang kalau ditanya setelah, ya kalau masa lalu kita punya Nasir, kemudian kita punya Buya Hamka, terus ada beliau, terus sekarang ini siapa?
Dakwah adalah cinta. Dan cinta akan meminta semuanya dari dirimu. Bahkan di tengah lelapmu, isi mimpimu pun tentang dakwah, tentang umat yang kau cintai. Dakwah menyedot saripati energimu sampai tulang belulangmu, sampai daging terakhir yang menempel di tubuh rentamu. Tubuh yang luluh lantak diseret-seret, tubuh yang hancur lebur dipaksa berlari. Maka satu lagi seorang pejuang tubuhnya luluh lantak, jasadnya dikoyak beban dakwah, tapi iman di hatinya memancarkan cinta, mengajak kita untuk terus berlari. Teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengejarmu. Teruslah berjalan hingga keletihan itu lelah bersamamu. Teruslah bertahan hingga kefuturan itu futur menyertaimu. Apa yang dirasain sih Bunda? Ini yang saya mau bacain ini kan kata-kata beliau gitu, dan beliau sering ngomong seperti ini gitu. Jadi saya merasa kayak ngelihat beliau ada di sini gitu. Sih. Saya coba lagi deh. Sabilillahi wal islami nahya wa nabid كلنا ذو همة شماء مقدام شديد لا تطيق السادة الأحرار أقواك الحديد إن عيش الذل والإرهاب أولى بالعبيد إن عيش الذل والإرهاب أولى بالعبيد لا نهاب الزمان إن رمى بالمحن كم بها بالمحن قد مضى من شهيد قد مضى من شهيد في سبيل الله والإسلام نحيا ونبيد كلنا ذو همة شماء مقدام شديد لا تطيق السادة الأحرار أقواك الحديد إن عيش الذل والإرهاب أولى بالعبيد إن عيش الذل والإرهاب أولى بالعبيد لا نهاب الزمان إن رمى بالمحن كم بها بالمحن قد مضى من شهيد قد مضى من شهيد قد صبرنا فإذا بالصبر لا يجدي هنا وحلم